Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku bakalan berbincang-bincang dengan kakak kandungku yang biasa aku panggil Mbak. Nah, Mbak, perkenalkan dulu dong. Nama Mbak Lani Utami. Kalau di rumah itu biasanya dipanggil Mbak Tami. Nah guys, mbakku ini alumni UIN Suska Riau juga. Tahun berapa Mbak lulus, Mbak? Mbak itu masuknya tahun 2016, lulus tahun 2020, angkatan COVID. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. wow, tetanggaan ya guys dengan kita. Tarbiyah. Iya, di sebelahnya tuh. Iya. Nah, kegiatan Mbak setelah lulus kuliah ini apa, Mbak? Setelah lulus kuliah itu, alhamdulillah Mbak langsung kerja ya, sambil juga mengurus rumah. Nah, gimana cara membagi waktu Mbak antara kerja dengan mengurus rumah? Kalau membagi waktu tuh gimana ya? Ya kayak yang ketahui ya, Mbak bangun pagi, pertama ya bantu beresin rumah, masak, nyiapin semua sebelum pergi kerja. Jam 8 Mbak udah siap-siap karena Mbak masuk itu jam 9 atau setengah 10 Mbak harus sudah berangkat kerja. Ternyata ribet ya guys. Guys. Harus ngurus rumah, kerja lagi. Terus waktu kuliah nih Mbak, mau nanya-nanya, gimana sih waktu kuliah itu Mbak jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Kalau kegiatan Mbak waktu kuliah itu Mbak dan geng Mbak cenderung lebih ke kupu-kupu. Kenapa? Karena capek ya kuliah waktu itu ya. Kayaknya kalau bagi kami tuh apa ya? Kan kalau ada orang berorganisasi nih ya. Kayaknya pas kuliah itu udah nggak ada lagi. Maunya langsung pulang rebahan. Iya, memang kebanyakan mahasiswi ya, apalagi mahasiswi. Mungkin yang rajin itu mahasiswa yang cowok-cowok. Iya, benar. Mereka banyak ikut organisasi gitu ya, HMJ, BEM segala macemnya. Nah, kalau mahasiswi ini kebanyakan mageran, nonton TikTok, scroll TikTok, sama ngumpul kayak di kos temen. Iya. Terus pulang kuliah ngumpul di kos temen, makan bareng sampai jadi malas pulang, terus akhirnya tidur di situ. Pinjem baju temen, pasti kayak gitu juga kan. Iya. Nah, jadi berarti Mbak ini sama kayak aku ya, mahasiswa kupu-kupu, sukanya di kos aja. Betul sekali, di kos temen. Iya. Ya ada digantian sih, kadang kosnya kami kan Mbak, ada kawan kos Mbak kan. Kadang di kosnya temen yang lain kayak gitu. Nah, ini udah di dunia perkuliahan. Nah, kalau di kerjaan nih Mbak, banyak nggak sih kerjaan yang buat stres, buat pusing gitu? Namanya kerja ya, pasti ada stresnya. Kalau stresnya itu kadang di masa-masa yang tertentu ya, kayak tahu sendirilah, tiba-tiba nanti Mbak ada yang harus ngerekap, setiap bulan Mbak harus setoran, atau Mbak harus mengirim rekapan ke ke PT kayak gitu, atau Mbak harus nanti ke kantor tertentu yang memang harus Mbak datangi gitu. Itu kadang yang buat stres, apalagi kayak akhir tahun ini kan banyak kerjaan, pastinya rekapan dalam 1 tahun. Mbak harus setoran pajak nih kan, bentar lagi setoran pajak, harus mengatur ini keuangan sih. Nah, pernah nggak sih Mbak nangis gitu karena capek kerja ngurus Ya rumah? sering lah. Capeknya itu kalau pas kerjaan banyak, pulang rumah berantakan ya kan. Nah, si dia ini kan kuliah di Pekanbaru, jadi Mbak itu di rumah ada juga sih satu lagi Mbaknya, terus adiknya. Ya kadang-kadang ya gitulah, tiba-tiba rumahnya bersera, Mbak lagi banyak kerja, pulang-pulang gitu emosi meluap-luap. Nah guys, jadi mbakku tuh ada 2, yang satu lagi tuh juga kerja. Nah, yang bisa diharapkan tuh cuman adikku, tapi Agak susah diharapkan ya, namanya anak laki-laki.
Maunya tuh main. Duit. Nggak main aja, tidur. Iya. Jadi pusing. Nah, yang buat pusing itu dia juga, guys. Susah disuruh, jadi emosi gitu ya kan, Mbak? Emosi betul. Jadi makanya kadang-kadang dia ini lebih aku suruh pulang entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali kayak gitu. 2 minggu sekali ya bisa bantu-bantu. Nanti kita belanja ke pasar atau nanti dia ngepel rumah segala macam. Pokoknya kalau dia pulang itu aku jadinya free. Pokoknya nggak mau ngapa-ngapain. Tugasnya dia gantian. Nah, kalian udah tahu kan sekarang, guys, kenapa aku tuh sering pulang kampung. Ya adik-beradik memang harus kayak gitu kan. Iya, biar harmonis ya kan, sering ngumpul. Betul. Nah, masih seputar lingkungan pekerjaan Mbak. Nah, teman-teman kerjanya tuh enak nggak sih, Mbak? Alhamdulillah yang buat betah Mbak sampai sekarang itu karena lingkungannya yang positif kan. Kita kan lihat lingkungan dulu kan, lingkungannya positif, orang-orangnya positif, semuanya alhamdulillah itu bisa diajak kerja sama gitu. Kalau Mbak itu kan di kantor, kan ada yang di lapangan, ada yang di luar kan. Karena Mbak kan itu kerjanya di koperasi ya, koperasi jasa. Terus bidangnya itu kan sawit, penerimaan TBS kayak gitu. Kawan-kawan kerjanya itu alhamdulillahnya itu buat nyaman kerja, apalagi Mbak di situ seperti apa ya? Dianggap adik, dianggap anak karena ada yang lebih tua dari Mbak, ada yang pokoknya Mbak ya bisa dibilang paling kecil, bisa dibilang yang paling kecil. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang itu ngemong, mereka itu ngemong Mbak gitu. Nah, yang buat semangat kerja itu karena teman-temannya baik ya kan, Iya, Mbak. benar. Kalau teman-temannya yang agak kurang gitu ya kita malas ya kan buat kerja. Kan lingkungan itu berpengaruh ya sama kita. Makanya Mbak sejauh ini bertahan di situ karena lingkungannya positif. Orang-orangnya memang betul-betul enak. Nah, pernah nggak sih Mbak ngerasa pengen pindah tempat kerja gitu? Kalau pengen pindah itu pas kalau kita kayaknya kerjaan kita nggak rampung-rampung. Terus itu kalau kan ada tuh masanya namanya kerja ya dan fase naik turunnya gitu. Tiba-tiba yang pas fasenya nggak enak tuh pengennya kayak aku pengen cari kerja lain lah. Tapi pas balik lagi nih kerjaannya datar enak gitu, ya udah ngapain cari kerja enak, pas rumahnya juga tempat kerjanya juga deket 5 menitan aja. Terus ya itu sih lebih enaknya itu tempat kerja yang sekarang. Sering mut-mutan juga ya kan Mbak kalau di tempat kerja. Jelas sekali. Nah, di tempat kerja Mbak ini liburnya itu gimana? Kalau libur itu karena apa ya? Dia gini sih, kalau liburnya misalnya sebulan sekali itu belum tentu Mbak ada libur. Karena setiap hari itu Mbak masuk. Semua itu tergantung pabrik. Kalau misalnya pabrik buka ya kami buka. Kalau pabriknya tutup ya kami tutup kayak gitu. Jadi kalau libur itu misalnya hari-hari besar kayak 17 Agustus, kayak bulan puasa, Lebaran, habis itu apalagi ya tahun baru. Kadang-kadang ada di waktu-waktu tertentu yang libur kalau memang pabrik libur gitu aja sih. Nah, capek ya guys, ternyata kerja nggak ada liburnya tanggal merah. Gimana kalau sebulan itu nggak ada tanggal merah, ya kerja terus ya Mbak? Ya kerja terus sejauh ini ya kayak gitu. Jadi kayak mana ya sebenarnya, utamanya kerja itu nggak ada yang enak ya, nggak ada yang enak, capeknya juga. Tapi itu semua kan kebutuhan. Iya. Karena kita butuh dengan kerjaan itu. Gitu. Kalau nggak kerja ya nggak makan Nggak ya guys. jajan guys, nggak jajan. Untuk dia guys. Untuk aku guys. Untuk aku Untuk juga. adikku. Untuk menyenangkan diri sendiri gitu yang pastinya. Bonusnya kalau kita punya uang lebih dianya juga dapat gitu. Nah, pencapaian Mbak selama udah berapa tahun Mbak kerja nih? Mbak udah tahun ketiga. Nah, pencapaian Mbak selama 3 tahun kerja itu apa Mbak? 3 tahun kerja ini alhamdulillah pencapaiannya bisa ngasih jajan adik ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama ya. Nyenengin diri sendiri sih. Yang lebih Mbak tuh kayaknya yang cenderung yang nggak memikirkan kali uang itu habis harus diginiin, uang itu harus ini, tapi
lebih ke nyenengin aja. Uang itu kan Dibawa bisa senang dicari gitu kan. Jadi ya bisa Mbak kasih orang tua, adik, nyenengin diri sendiri, mau beli ini, mau beli itu, gitu sih. Enak ya guys kalau udah punya duit sendiri tuh, nyaman, tenang rasanya. Nah, gimana nanti di tahun 2024 yang akan datang? Mbak mau keadaan Mbak tuh gimana sih? Kalau keadaan pastinya semua orang itu kan maunya yang lebih baik kan. Mau yang lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Apa ya? Apa ya? Pengen nikah atau gimana? Kalau gitu? nikah tuh targetnya ini kamu yang mau punya ipar atau Iya. Sebenarnya aku gimana? tuh udah gak sabar ya guys. Di rumahku tuh ada pesta. Jadi aku pengen mbakku tuh nikah gitu kan. Tapi ya gitu, namanya jodoh ya guys. Allah yang mengatur ya, kita berusaha. Tapi gitu. pengen ya kan, Ya Mbak? pengen, siapa yang nggak pengen ya kan? Nah guys, temen-temen mbakku nih udah pada nikah guys. Jadi tinggal mbakku sendiri. Jadi dia itu alasan dia nyuruh aku pulang juga karena dia udah Gak punya nggak temen, nggak punya temen. Jadi dia itu pulang supaya aku ada temennya mau kemana-mana. Karena kan aku kerja terus nggak ada liburnya, nggak ada liburnya. Terus aku mau kemana juga aku jadi sekarang udah nggak ada temennya. Jadi satu-satunya ya dia. Terus dia pulang nanti kami ya kadang nonton, kadang jalan-jalan ya main-main. Enak guys punya kakak apalagi udah kerja. Nah apalagi mbak nih waktu santainya itu cuma malam guys. Pulangnya itu sore ya mbak? Iya, pulangnya itu jam setengah 5, jam 5 pulangnya. Nah berangkatnya jam 9, pulangnya sore. Kadang lembur kalau buah lembur, ramai ya mbak. Kalau pas banyaknya buah gitu mbak lembur. Tapi ya bisa dihitung sih kan lemburnya. Cuma di bulan-bulan tertentu aja. Nah mbak, ini kita bakalan menyinggung ke perkuliahan lagi. Gimana sih mbak motivasi mbak untuk aku yang masih kuliah? Karena kan mbak udah lulus nih kuliah, udah beberapa tahun lulus kan. Gimana motivasinya untuk aku? Motivasinya tuh mbak kan selalu ngingetin ya untuk email kuliah yang benar-benar di sana karena bukan harus juga sih sebenarnya, tapi kuliah yang benar terus selesainya juga tepat waktu kayak gitu supaya kan kita nggak ngecewain yang menyekolahkan kita ya. Kalau email ini dan mbak itu yang menyekolahkan kan abang. Nah abang itu gimana ya, memberikan memberikan yang terbaik lah gitu untuk abang karena abang kan yang udah kerja, yang udah membiayai sehari-harinya, uang semesterannya, jadi supaya tidak mengecewakan yang menguliahkan. Kalau targetnya kan abangnya mintanya dalam waktu sekian tahun email harus selesai kayak gitu. Nah itu dijadiin motivasi untuk email gitu, melihat orang-orang yang setelah lulus kuliah dia bekerja terus dia membiayai adiknya kayak gitu kan. Email harus bisa juga seperti itu. Jadi kuliah tepat waktu, nyusun waktunya, nyusun waktunya. Teman-teman jangan diikuti teman-teman yang males-malesan, tapi diikuti teman-teman yang maju terus ke depan gitu. Mbak waktu itu gitu juga agak-agak nyendatnya karena waktu itu kami kan COVID ya. COVID nyusun itu agak sulit karena harus online kayak gitu. Kadang dosen ini kan sulit dihubungi. Terus kalau kita mau ke kampus nggak bisa waktu itu yang kampus ditutup waktu itu lockdown. Terus itu kan nggak di Pekanbaru, stay-nya di Dumai kan. Di Dumai jadi lewat kirim via email, kadang belum dibaca segala macam kan. Mbak waktu itu agak telatnya di situ sih, sekitar hampir 6 bulanan juga sih dari mulai sidang seminar proposal sampai bisa nyusun skripsi lagi, sampai bisa bimbingan selanjutnya itu hampir 6 bulanan. Nyiapin skripsi itu sebenarnya sebentar kalau kitanya niat. Kumpulin data, ngerjain data, Mbak kayaknya sebulanan terus skripsinya selesai. Gitu, yang penting giat aja. Nah kadang kan ada nih teman-teman yang males, jadi kita tuh terbawa males gitu. Kayak gitu ya. Gimana mbak caranya supaya kita tuh nggak males juga gitu loh?
Apa ya, kalau Mbak ya itu pemikiran kita sendiri, kita tuh maunya tuh yang gimana gitu. Apa kamu maunya nyusahin terus orang yang iniin kamu, sekalian kamu, atau kamu maunya aku harus memberikan pembuktian nih ke yang nyekolahin aku gitu kan. Ya Mbak gitu juga kan, harus memberikan pembuktian ke kayak abang, orang tua kita gitu, keluarga kita. Nah pas kita bisa membuktikan itu kan, memberikan kebahagiaan untuk mereka kan. Jadi balik ke emailnya lagi, maunya email tuh yang seperti apa? Email emangnya mau mengecewakan orang-orang di sekeliling email, atau email maunya membanggakan gitu. Kalau email mau membanggakan kan tentunya siapin skripsinya tepat waktu, terus selesai, email bisa ngelanjutin selanjutnya. Nih kalau kayak guru kan sekarang kita harus ada tahapannya nih, untuk ini ada P3K sekarang, ada PNS kan banyak kan. Jadi email harus punya target. Email harus lulus di semester berapa, di perkuliahan tahun keberapa, kayak gitu. Harus punya target. Nah guys, kita sebagai calon guru, nah apalagi buat teman-teman sekelasku nih, yang satu jurusan, yang satu angkatan, kita harus semangat guys. Kita ingat orang tua udah nyekolahin kita, jadi kita harus semangat, jangan ngeluh, jangan males. Yang harusnya mengeluh itu yang menyekolahkan, karena mereka harus banting tulang ya email ya untuk menyekolahkan gitu. Karena kalau abangnya email itu mau adiknya sekolahnya kan setinggi-tingginya gitu. Nah guys, di video kali ini aku udah banyak nih ngobrol-ngobrol sama mbakku, mulai dari perkuliahan, keluarga, teman-teman, pekerjaan. Nah jadi sebelum aku tutup bincang-bincang kita pada hari ini, aku mau berterima kasih ke mbakku karena sudah bersedia menjadi narasumber di video kali ini. Iya, sama-sama. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Terus kan habis ini mau KKN ya kan, habis itu PKL ya. Mudah-mudahan lancar, nilainya bagus, nyusun skripsi cepat selesai. Amin ya Dan guys. pulang ke kampung halaman. Itu yang ditunggu. Iya. Nah buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Halo. Apa kabar Mbak hari ini? Nanti nggak jadi loh ini. Jadi. Caplang. Di video kali ini aku